Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar netizen, dan juga selamat sore ya, kembali lagi dan bersama saya Via. Sepertinya kalau sudah saya yang live itu udah tahu, berarti Via nih yang live. Oke. Dan 60 menit ke depan nanti saya akan menghadirkan acara-acara yang tidak kalah menarik tentunya dengan live-live sebelumnya. Kali ini juga akan lebih menarik temanya, dan yang akan kita bicarakan sore hari ini juga tentunya banyak manfaat dan juga banyak ilmu yang bisa netizen dapat ya. Terima kasih sudah menyaksikan live Info Pangamu sudah dari awal tadi.
yang hadir banyak sekali. Saya tidak bisa sapa satu persatu ya. Terima kasih sudah nonton live-nya. Kita juga memantau di sini, dan yang pasti live sore hari ini dalam rangka merayakan World Orangutan Day, kita akan ngobrol santai nih bareng 4 narasumber. Nah, kali ini saya dikeroyok nih 4 narasumber. Kalau kemarin sama pajak 2, hari ini sore ini 4. Saya mau menyapa dulu nih. Ini mau saya panggil Bapak atau Abang sih? Panggil Mas. Oh, panggil Mas ya Allah. Yang pasti sore hari ini tema kita adalah hutanku sayang, hutanku jangan hilang. Nah, saya mau perkenalkan dulu satu-satu narasumbernya ya. Jadi katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Jadi saya mau perkenalkan dulu satu persatu ini. Tadi kesepakatan katanya minta panggil Mas ya. Iya. Boleh. Saya mulai dari, saya enaknya manggil Abang sih ya. Abang aja lah. Abang aja. Dari Abang Muhammad Zakirudin, betul? Ya, betul. Nah, ini yang berbaju kuning. Dede dulu boleh Bang? Oh, iya. Beliau adalah manajer perlindungan orang tua Foundation wilayah Suaka Marga Satwa Lamandau. Betul. Sudah berapa tahun Bang? Kalau hingga sekarang itu sudah 8 tahun. 8 tahun. Asli sini Bang? Asli Pangkalan. Asli Pangkalan Bun. Alhamdulillah tidak kemana-mana ya. Dan narasumber kita selanjutnya ada Pak Eko Susanto. Beliau adalah Kasubag Tata Usaha pada Balai Nasional Tanjung Putih. Pak Eko. Dan yang ketiga ada Pak Imam Muhram. Beliau adalah Polhut SKW 2 BKSDA Kalteng. Nih yang terakhir, ini saya sering banget ketemu kalau yang saya sering banget ketemu Bang Binsar, Kepala Daops Manggala Agni Pangkalan Bun. Ya, saya sering main ke Manggala Agni, terus juga sering ketemu di lapangan ya Bang ya. Terima kasih. Ini sering jadi narasumber saya kalau dalam acara pemberitaan. Jadi kita berbicara tentang hutanku sayang, hutanku jangan hilang, karena kalau hutan ini rasanya berkaitan erat dengan kita juga ya. Kita dengan orang hutan dan juga segala macamnya tentu saja berkaitan erat semuanya. Oke, saya ingin bertanya dulu nih kepada BKSDA Kalteng. Saya perlu menghafal-hafal jabatan dan nama ini. Bareng Pak Imam ya. Saya mau nanya sama Pak Imam. Oke Pak Imam, kita berbicara soal hutan. Kayaknya Kota Waringin Barat sendiri tidak usah jauh-jauh ya. Kita pasti mengalami hal seperti itu, kebakaran hutan, karhutla lah tentunya ya. Itu sering sekali kita rasakan. Apa Pak penyebab utama kebakaran hutan misalnya di wilayah kerja Bapak sendiri? Baik, terima kasih Mbak Pia. Mbak Pia ya. Mohon izin Pak Ya. Eko, Pak Jakir dan Pak Wisal, salam sebenarnya, dan selamat sore para netizen Imbo Pebun dimanapun berada. Sebelumnya tadi sudah Mbak Pia perkenalkan ya. Iya. Dan nama saya Imam Farouk, saya bertugas di Balai KSDA Kalimantan Tengah. Jadi Balai KSDA Kalimantan Tengah ini tugas pokok dan fungsinya salah satunya adalah pengelolaan kawasan konservasi. Di wilayah Pangkalan Bun sendiri, wilayah kerja kita SKW 2 Pangkalan Bun mengelola 2 kawasan konservasi selain Taman Nasional. Di antaranya adalah TWK Tanjung Buang di Desa Bugung, Kabupaten Dumai, dengan luas 2.478,17 hektar, dan juga Suaka Marga Satwa Lamandau dengan luas 61.420 hektar yang berada di wilayah 2 kabupaten, di Kobar dan di Sukamara. Kobar Sukamara. Ya. Terkait dengan tadi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Suaka Marga Satwa Lamandau, penyebabnya yang paling utama setelah beberapa kali kita menemukan kejadian kebakaran itu 90% penyebab kebakaran itu adalah ulah manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja. Apalagi di musim-musim kemarau ya. Yang paling tinggi adalah ketika di musim kemarau. Apalagi di Suaka Marga Satwa Lamandau yang kita kelola itu vegetasinya ketika kemarau sangat kering, sangat kering ya. Hutan datar rendah dan bergambut untuk yang wilayah Sukamara. Kalau yang Kobar lebih basah dan rawa sudah. Rawa. Ya. Jadi apakah tahun ini ada terjadi kebakaran hutan di wilayah sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 ini kita sudah terjadi 9 kali kejadian kebakaran. 9 kali kejadian, dan itu akibat ulah manusia. Salah satunya, Mbak. Salah satunya. Karena ketika dari kebakaran kita fokus utama adalah untuk melakukan pemadaman, untuk melakukan mitigasi, untuk penyelidikan itu kita lakukan setelah kejadian kebakaran. Untuk penyebabnya itu kita sampai dengan saat ini belum menemukan pelaku pembakaran ini, karena ketika terbakar itu pelaku tidak ada di tempat, dan juga indikasi kebakaran ini yang sering kali terjadi salah satunya adalah perburuan, Mbak.
Apa hubungannya perburuan dengan kebakaran? Ya. Jadi di Suakabar Kesar Lamandau yang kita kelola oleh Balai KSDA Kalimantan Tengah, itu salah satu wilayah kita yang di sebelah sisi Sukamara, ya, sisi barat, itu vegetasinya berumput, Mbak, savana seperti itu. Jadi pemburu biasanya memancing dengan cara membakar, Mbak. Ketika terbakar, kemudian nanti sekitar 1 minggu atau 2 minggu akan tumbuh tunas rumput yang baru, sehingga disitulah akan memancing rusa, kijang. Nah, disitulah sering terjadi kebakaran. Kerja kita. Jadi pemburuan dan kebakaran ini sebenarnya berkaitan erat ya, Pak ya? Iya, Mbak. Iya. Kapan kebakaran hutan yang paling besar di wilayah kerja, Bapak? Paling besar berdasarkan data 5 tahun terakhir ini pada saat tahun 2015, Mbak. 2015. Itu mencapai 1.881 hektar, Mbak, dari data yang kita miliki. Itu yang paling besar paling ya? Besar, Mbak. Ya, terima kasih. Nanti kita akan bertanya-tanya lagi. Saya mau menyapa dulu nih. Ini kayaknya di kolom komentar ini Pak Binsar ya. Pak Binsar kayaknya ini paling banyak ini kayaknya. Mungkin sebelum live jangan lupa ya aku live loh nanti bisa apa mungkin begitu. Followersnya berarti. Iya, salam konservasi. Terima kasih. Selamat sore. Loker Pangkalamun, selamat sore. Terima kasih. Nih, kita kembali ke narasumber Pak Binsar. Kita berbicara tentang hutan dan juga kebakaran. Yang pasti lebih ke kebakaran ya. Apa ada prosedur tertentu yang wajib dilakukan saat akan menangani kebakaran hutan? Karena memang mungkin salah satunya tupoksi Manggala-Agni adalah itu di situ seperti itu. Ya, mungkin perlu saya perkenalkan juga, saya Binsar. Saya tugas sehari-hari di Manggala-Agni daerah operasi Kalimantan 3 di Pangkalambun, di mana wilayah kerja kami ada di 5 kabupaten di Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kota Waringin Barat, Lamandau, dan juga Sukamara. Nah, tugas pokok dan fungsi kami dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yaitu melakukan segala upaya terkait pencegahan, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, dan juga penanganan pasca kebakaran di hutan maupun juga di lahan. Dalam setiap kegiatan kami memang selalu berupaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan. Jadi karena memang utamanya adalah kita usahakan untuk melakukan upaya pencegahan. Karena ada istilah bilang kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Sehingga upaya pencegahan yang sudah kami lakukan di 5 kabupaten ini juga sudah cukup tinggi, di mana kami selalu berupaya untuk melakukan patroli-patroli pencegahan, kemudian juga peningkatan kapasitas masyarakat di desa. Iya, pendekatan ke masyarakat ya, terkait karhutla tadi, pemadam di desa. Karena beberapa tahun belakangan ini memang tingkat kesadaran masyarakat sudah mulai membaik ya, dalam hal pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan juga dukungan dari pemerintah daerah juga luar biasa. Terbukti di beberapa daerah secara mandiri mereka sudah membentuk kelompok-kelompok masyarakat peduli api, yang mana kelompok masyarakat ini biasanya juga selain memang inisiatif dari desa, pemerintah desa, biasanya juga ada dari instansi-instansi terkait membentuk, dari rekan-rekan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Sukamara, di Pangkalambun, di Seruyan, Lamandau, Kota Waringin Timur juga, kemudian teman-teman dari Balai Taman Nasional Tanjung Puting juga bentuk di wilayah kerjanya, teman-teman KSDA, termasuk juga Orangutan Foundation dalam beberapa tahun belakangan juga intensif melakukan peningkatan kapasitas di masyarakat terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Tujuannya adalah supaya masyarakat ini tadi atau kelompok-kelompok ini tadi, selain kita sadarkan atau merubah pola pikir mereka yang kebanyakan biasanya dulu kan pragmatis ya. Iya. Dimana simpel saja untuk membersihkan lahan kita cukup dengan menggunakan satu batang korek api. Ya sekarang kita berikan kesadaran karena memang sebenarnya hutan ataupun alam ini bukan hanya milik orang per orang tapi juga milik kita semua. Iya betul. Sehingga jangan sampai akibat dari memudahkan 1-2 orang tapi merugikan banyak orang ya. Karena apa? Karena kebakaran hutan dan lahan ini efeknya juga luar biasa ya. Iya. Kabut asap salah satunya ya. Kabut asap yang mengganggu transportasi. Iya. Kemudian juga terganggunya proses belajar mengajar. Walaupun mungkin sekarang juga pandemi akhirnya juga mengganggu juga ya. Kemudian ya karena masalah kesehatan ya, yang sangat luar biasa dengan meningkatnya pasien
dengan infeksi saluran pernafasan, ya, dan juga hal-hal lain lah yang berakibat sehingga kejadian kebakaran itu memang harus kita tekan, kita upayakan untuk kita cegah daripada kita padamkan. Iya, apalagi di situasi pandemi seperti ini ya Pak ya. Iya, betul. Bebannya makin berat ini, Bebannya karena sangat mungkin berat. yang terdampak sudah terkena, mohon maaf misalnya kita sudah merasakan kena COVID gitu lah, terdampak lagi kena asap kan luar biasa sekali. Betul, ya, karena memang dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan juga menyampaikan, Ibu Menteri juga menyampaikan jangan sampai di tahun 2020-2021 dan kedepannya ada duet tandem, ya, pandemi gitu, jadi Iya. ada pandemi COVID-19 dan juga ada kabut asap. Gitu. Kabut asap, ya. Harapannya seperti itu. Kita sudah merasakan seperti tadi dibilang Pak Imam di tahun 2015 itu sangat pekat. sangat pekat sekali itu. Ya Pak, apa yang biasanya dilakukan saat pemadaman api agar tidak meluas? Oke, balik ke pertanyaan tadi ya. Jadi kita dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan itu sudah ada standar operasi prosedur, yaitu Perdirjen nomor 12 tahun 2020, Perdirjen Pengendalian Perubahan Iklim, ya, di mana dalam tahapan-tahapan prosedur melakukan kegiatan pemadaman, khususnya di kebakaran hutan dan lahan itu memang agak sedikit berbeda dengan penanganan pemadaman di areal pemukiman. Iya. Pertama-tama di mana masing-masing personil setelah menerima laporan, baik itu laporan dari masyarakat ataupun mungkin hasil patroli di lapangan ataupun mungkin hasil deteksi dini dari satelit, itu kita lakukan namanya size up atau penilaian di lapangan. Jadi ada beberapa personil yang kita kirimkan ke lokasi untuk melakukan penilaian di lapangan, size up namanya. Kegiatan size up ini dilakukan untuk menilai kondisi di lapangan, apa yang harus dilakukan, teknik pemadaman apa yang akan digunakan, peralatan apa yang akan digunakan, termasuk juga berapa besar sih kira-kira tenaga yang harus kita butuhkan untuk melakukan upaya pemadaman di lapangan. Nah, setelah tim set up menemukan lokasi, mereka juga melakukan inventarisasi sumber air di mana yang bisa dilakukan, bisa kita ambil untuk kita gunakan dalam melakukan pemadaman. Kemudian aksesibilitas ke lokasi itu juga melalui jalur-jalur mana. Ini sangat penting karena kejadian beberapa bulan yang lalu juga di Kelurahan Mendoi Seberang, kita kesulitan mencapai titik api gitu karena kita lewat darat jalur antara Pangkalbun Sukamara, antara Pangkalbun dan Kota Waringin Lama juga susah, cukup jauh. Kita coba akses lewat Sungai Lamandau juga ternyata cukup jauh. Nah, sehingga size up ini juga sangat diperlukan. Ini termasuk kendala juga ya Pak? Iya, betul. Kemudian setelah mendapatkan data-data tadi, baru tim size up tadi akan melaporkan kepada markas untuk apa sih yang harus dibawa untuk melakukan upaya pemadaman seperti itu. Itu untuk upaya pemadaman mandiri. Jadi standar operasi prosedur juga banyak sebenarnya, ada juga standar operasi prosedur bagaimana melakukan pemadaman secara gabungan. Karena kebetulan kita di Kabupaten Kota Waringin Barat juga sudah menginduk ya pada saat Ibu Bupati mendeklarasikan bahwa kabupaten kita siaga kebakaran hutan dan lahan, maka Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kota Waringin Barat itu diaktifkan, sehingga fungsi koordinatif dari BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat berjalan di situ, sehingga seluruh stakeholder baik itu TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, KPH, Taman Nasional, BKSDA, dan forum-forum lainnya juga semuanya standby di posko kita di Satgas di BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat. Iya. Nah, jadi pada dasarnya sebenarnya kurang lebih sih untuk standar operasi prosedur dalam pemadaman kebakaran Ya, hutan. dan juga pasti bersinergi dengan pemerintah daerah. Betul. Tentunya. Oke, terima kasih Bang. Kita lanjut ke Orang Hutan Foundation. Ini bareng Bang Zakirudin. Saya manggilnya Iya. Abang deh. Saya tidak konsisten sepertinya tadi ya. Bang, Mas, Pak. Ya kan ini. Iya, kita berbicara tentang orang hutan. Ini kayaknya berkaitan Iya. erat ini ya. Kayak memang landing sector-nya gitu kan. Apa yang dilakukan oleh FYK Indonesia untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan di Suaka Marga Satwa Lamandau dan juga Taman Nasional Tanjung Puting. Ini agak cukup krusial karena kita berbicara tentang Taman Nasional Tanjung Puting. Betul. Nah, Jadi kami yang merupakan salah satu mitra dari Balai Taman Nasional. Taman Nasional dan juga BKSDA SKW 2 Kalteng, itu biasanya kita melakukan pemantauan juga bersama mereka ke area-area rawan terbakar. Kemudian juga di lapangan kita tempatkan ada beberapa staf lapangan yang bisa ikut membantu juga, kita siapkan mereka dan selalu support itu di area
SM Lamandau maupun Di Tanjung TNTP Puting. dengan mensupport logistik dan beberapa peralatan juga. Biasanya kita lakukan seperti itu. Untuk pemantauan rutin itu kita lakukan setiap hari sebenarnya. Setiap hari. Iya, setiap hari ya ditemani dengan mitra dari SKW sama Balai Taman Nasional Tanjung Puting juga. Itu demi mencegah ya Pak ya? Demi pencegahan. Itu di saat musim kemarau ataupun ya terkadang seperti di Sukamara itu kadang 3 hari juga rawan sudah terbakar. 3 hari tidak hujan itu sudah rawan terbakar. Meskipun tidak masuk musim kemarau, Betul. rawan juga terbakar Betul. di Sukamara. Iya. Apakah itu juga pernah terjadi di Tanjung Puting? Di Tanjung Puting ya seperti itu juga. Seperti itu juga, mungkin sama. Pengalaman kita yang dulu juga yang terbesar itu tahun 2006 yang 2006. terbakar di sana. Itu sangat rawan juga di saat tidak hujan. 3 hari tidak hujan udah kering di Padang 9 dan area sekitarnya itu. Jadi daerah Tanjung Harapan yang di bawah, kemudian di Sungai Cabang, Sungai Perlu itu juga sangat rawan karena rawa kering biasanya mereka. Kalau Areanya. iya, kalau misalnya terjadi kebakaran di wilayah yang tadi Bapak sebutkan seperti di Lamandau dan juga Tanjung Puting, apa yang dilakukan Untuk membantu untuk pencegahan itu tadi tuh? Untuk pencegahan kita lakukan pemantauan sih. Biasanya ke area-area rawan terbakar kita ada pemasangan signboard juga, kemudian ada juga kita pembuatan sumur bor. Itu di wilayah Sukamara untuk di SM Suaka Marga Satwa Lamandaunya. Kita bantu juga di tiap pos itu mempersiapkan peralatan pemadam kebakaran. Oh, berarti peralatan ada ya, Ada, maksudnya ada mumpuni peralatan seperti itu. pemadam. Lebih enak di mana Pak? Apakah di Tanjung Puting atau di Sukamara? Misalnya kalau terjadi kebakaran menanggulangi ini. Saat terjadi kebakaran saya rasa nggak ada yang enak dimanapun. Siapa Nggak tahu, ada yang enak. siapa tahu di Sukamara aksesnya lebih mudah gitu. Sama kan? saja Mbak, Sama saja. karena kita kejar-kejaran dengan kebakaran kan. Kita kejar di sini ada lagi timbul karena biasanya ada spot-spot tertentu mereka terbakar. Di saat itu kadang-kadang satu hari bisa sampai 3 spot kita. Dan Nah, itu itu yang ulah manusia ya. kebanyakan seperti itu. Apakah mereka tahu itu? Oh, ini lokasinya masih masuk lokasi Taman Nasional gitu loh. Ya, kita juga susah mengidentifikasi seperti itu, menyalahkan manusia juga. Tapi sejauh itu sudah pernah mungkin berkampanye di lingkungan sebelumnya. Selalu biasanya Selalu kita, ya. termasuk dari teman-teman SKW dan juga Balai Taman Nasional dan juga dari Manggala Agni. Ya, kita berbicara tentang hutan nih Pak. Apa upaya yang dilakukan oleh Orang Tua Foundation sendiri sebagai mitra dari BKSDA Kalteng untuk melakukan pemulihan terhadap hutan yang bekas terbakar tadi? Dari tahun 2015 itu kita lakukan restorasi hutan sampai sekarang itu sudah dilakukan sekitar 78 hektar. Kemudian tahun ini kita adakan proses suksesi alam ya. Jadi perlindungan di suatu lokasi itu sekitar 119 hektar. 119 hektar di Ya, itu di wilayah Kobar, masuknya wilayah Bobol-Boboti. Bobol-Boboti. Itu di Suaka Marga Satwa Lamandau. Untuk Tanjung Puting mungkin belum bisa karena area juga ada blok-blok tersendiri ya Pak. Iya. Nah, karena jadi kami ajukan itu untuk tahun ini. Jadi kita lakukan perlindungan, ada juga di situ ada pembuatan sekat bakar nantinya kegiatannya, kemudian ada pemantauan rutin juga. Banyak ya sebenarnya. Tapi tidak terkendala pandemi kan ya Pak? Mudah-mudahan Mbak. Mudah-mudahan. Terima kasih. Dan untuk netizen yang ingin bertanya silahkan, karena kita ada giveaway untuk 3 penanya terbaik, ada kaos dan juga tote bag. Silahkan, mungkin ada yang boleh dilihatin dulu ya sebentar. Ini dapat kaos. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya dan saya yang bawa pulang deh ya. Ini cantik sekali, ini bagus sekali ya. Silakan untuk bertanya, nanti akan dijawab oleh narasumber. Silakan untuk bertanya untuk siapa, boleh nanti ditulis di kolom komentar. Ini banyak sekali ini yang menyapa para bapak-bapak ini, tapi nggak lihat ya, saya yang lihat. Oh gitu. Iya, terima kasih Infoloker, terima kasih. Saya sepertinya terkalahkan oleh 4 narasumber ini, tidak ada yang menyapa saya. Bang Binsar, lagi-lagi Bang Binsar, mantap Bang Imam. Sarin. Itu tadi Pak, seperti yang saya gitu. bilang, kayaknya tadi sebelum live dia udah ini dulu di Iya, grup. betul. Tolong ya saya. Oke, intermezzo ya. Kita kembali ke Balai
Tanjung Puting ya? Balai Taman Nasional. Balai Taman Nasional Tanjung Puting. Ke Pak Eko ya? Iya. Saya kalau narasumber 4 tuh ya begini nih. Oke Pak, kita kerugian apa saja yang ditimbulkan saat terjadi kebakaran hutan di wilayah Taman Nasional Tanjung Puting sendiri? Wah, kalau bicara kerugian itu susah ngitungnya. Iya, karena kadang orang ngitung itu hanya yang nampak saja. Yang nampak saja. Nah, yang nggak nampak itu kadang nggak kepikiran. Kalau yang nampak aja kan cuma paling ngitung berapa jumlah pohon yang terbakar, berapa volume kubikasi kayu yang terbakar, berapa jumlah hewan yang mati. Itu hanya itu aja yang dilihat, tapi dia lupa kenyamanan hidup yang terganggu oleh asap, kemudian menjadi timbulnya penyakit pernapasan bagian atas, infeksi, sehingga dia harus mengeluarkan atau pemerintah yang mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Iya. Itu kadang nggak terhitung gitu. Jadi kalau ditanya seberapa besar dampak kerugiannya ya tak terhingga kalau menurut saya. Iya. Belum lagi memperbaiki kawasan yang sudah terbakar. Iya. Nah, kita nanam satu batang pohon sampai sebesar itu nunggu berapa tahun. Jadi kalau saya ditanya kerugian ya ada sih ilmunya memang valuasi lingkungan, tapi itu jelimet sekali. Jadi kalau ditanya, ya, kalau itu angkanya bisa sampai miliar triliunan itu. Ya, merugikan negara, merugikan yang ada di Makanya sekitar paling mudah jawabnya kerugiannya tak terhingga aja. Kalau untuk Pak Imam? Sama dengan yang sudah dijelaskan Pak Eko tadi. Ya, untuk wilayah SKW 2 ya. SKW 2 yang kita kelola itu Soka Marga Satwa dan TPA Tanjung Purong ya. Fokusnya yang Soka Marga Satwa Lamandau. Kerugiannya sangat besar sekali, Mbak. Terutama kita kan mengelola kawasan di mana kawasan Soka Marga Satwa Lamandau itu adalah tempat habitatnya orang hutan. Iya. Jadi orang hutan yang kita hasil konflik di masyarakat dan juga hasil rehab kita lepas liarkan, dirilis di Soka Marga Satwa Lamandau. Jadi ketika habitatnya, rumahnya satwa tersebut terbakar, sangat berdampak sekali, Mbak. Karena orang hutan ini kan salah satu bisa disebut juga spesies payung, Mbak. Jadi ketika ada orang hutan, otomatis pasti habitat hutan tersebut pasti bagus karena dia secara alami dia bergerak jelajahnya itu akan membuat vegetasi tegakan pohon hutan semakin bagus. Jadi kerugiannya sangat besar sekali, Mbak. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Eko tadi. Tidak terhingga ya? Mbak. Tidak Baik bisa secara disimpulkan. habitatnya, flora maupun faunanya. Iya. Seperti itu. Joko, ada video kah? Tidak ada? Ada. Oke. Ya, netizen silakan yang ingin bertanya di kolom komentar. Masih kami tunggu. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Terima kasih banyak. Oke. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah video yang berikut ini.
terima kasih masih kembali di live Info Panglamu bersama dengan 4 narasumber kita. Tadi kita sudah jauh, sudah banyak membahas, dan juga terima kasih sudah menyimak dari awal dengan tema kita Hutanku Sayang, Hutanku Jangan Hilang. Dan untuk di sesi ini silakan yang ingin bertanya, kita tetap kita kasih giveaway tapi hanya untuk 3 orang. Nah, mohon maaf ya Pak, gimana? Ini kayaknya tadi yang ngasih merchandise ini dari Orang Hutan Foundation. Tidak bisa ditambah ya. Nah, mohon maaf, persediaannya tinggal itu. Persediaannya tinggal ini ya, tidak apa-apa. Bila silakan bertanya untuk menambah ilmu dan juga wawasan teman-teman yang lain juga ya. Saya mau fokus baca komentar dulu nih. Halo Mbak Mimin Pujiastuti, kebakaran hilang pergantian dari hutan jadi lahan sawit. Ini agak krusial ketika kita membahas masalah sawit ya. Sawit meluas, hilang juga hutan tropisnya. Ini silakan yang ingin membahas dulu siapa? Bang Jakir boleh deh. Kalau saya sih bukan kewenangan saya sih Pak. Iya, coba ini. Mendingan yang lain aja lah. Iya, silakan. Ya kalau di Taman Nasional nggak ada hubungannya sama sawit sih. Betul. Ya, karena Taman Nasional itu kan kawasannya sudah ditetapkan oleh SK Menteri. Mungkin ini pergantian dari hutan mungkin secara luas kali ya. Iya, maksudnya mungkin. Maksudnya begitu. Secara luas. Tidak hanya di Taman Nasional saja. Hutan tropis berganti. Sedikit menanggapi Mbak, terkait yang pembukaan lahan hutan menjadi sawit begitu. Iya. Mungkin itu adalah perbuatan ilegal karena secara aturan di pemerintah di secara Kementerian Pertanian ya, Iya. khususnya Dirjen Perkebunan itu sudah ada aturannya Mbak. Jadi pembukaan lahan atau land clearing istilahnya itu dilarang tanpa bakar Mbak. Baik secara level masyarakat tradisional maupun sampai level perusahaan. Setahu saya gitu. Jadi karena BKSDA kan kawasannya berbatasan langsung dengan masyarakat Mbak. Iya. Ada juga wilayah HP dan APL. Jadi ketika kita lihat itu memang ada sebagian, tapi tidak semuanya. Tidak semua. Tapi itu sudah ada aturannya Pak, memang dilarang. Saat ini memang dilarang untuk pembukaan lahan dengan cara dibakar. Dengan cara dibakar tadi. Mungkin Ya. Pak bisa menambahkan. Ya, kalau dari kami sih sebenarnya bukan hanya apakah itu nanti menjadi perkebunan sawit, tapi metode dari pembukaan lahannya tadi adalah yang memang menjadi garis besar, yaitu apabila itu dibuka dengan cara dibakar itu peruntukan lahan itu memang pasti akan salah ya. Iya. Karena memang sudah banyak ya peraturan perundang-undangan yang mengatur ya bagaimana cara pembukaan lahan dengan tidak dibakar. Karena sejarah panjang kebakaran hutan di Indonesia ini memang juga kalau kita lihat ke belakang jauh sebelum kemerdekaan Indonesia pun juga sebenarnya sudah ada aturan terkait pembukaan lahan. Itu tidak boleh dengan cara dibakar, walaupun ya kemudian setelah kemerdekaan, kemudian yang kita tahu 9798 ya di Pulau Kalimantan itu juga cukup besar kejadian kebakaran. Kemudian di 2006, 2015 kemarin juga terakhir, dan 2019 ya kalau tidak salah juga itu 60% kasus di tahun 2015 terulang lagi di 2019. Jadi sebenarnya pembukaan lahan dengan cara membakar itu memang sudah diatur, itu dilarang ya di Indonesia. Iya, tapi kan sekarang sepertinya ada yang menerapkan kayak cara membuka lahan tanpa dibakar. Itu ada? Ya, PLTB atau pembukaan lahan tanpa bakar itu memang sudah banyak dilakukan ya di beberapa daerah. Kami pun di Manggala ini sudah melakukan kegiatan sosialisasi ini kepada masyarakat di desa. Terutama salah satunya mungkin dengan cara metode pembukaan lahan tanpa bakar dengan memanfaatkan sisa-sisa vegetasi yang ada hasil pembersihan lahan atau pembukaan lahan untuk menjadi cuka kayu. Di mana batang-batang pohon setelah kita tebang atau kita tebas tadi ya, kemudian kita bakar di tungku yang mana nanti asapnya akan menjadi asap cair atau cuka kayu, di mana cuka kayu atau asap cair ini bisa menjadi satu mungkin juga bisa digunakan sebagai bahan desinfektan apabila bahan bakarnya bambu ya. Kemudian apabila dia kayu bisa digunakan untuk tambahan suplemen atau pupuk pada tanaman-tanaman yang akan kita tanam nantinya. Kemudian daun-daunannya itu bisa kita olah untuk menjadi kompos. Iya. Ini kemarin kayaknya Manggalang nih sempat bikin ya? Betul, kita udah sosialisasi juga di beberapa desa ya di Kabupaten Kota Waringin Barat dan juga di Sukamara untuk tahun berapa ya kemarin ya Pak ya? Gimana? Tahun berapa kemarin yang cuka kayu itu rasanya ada? Kita sebenarnya metode cuka kayu ini diinisiasi teman-teman dari Manggalasni di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
kemudian dan sudah melakukan berbagai macam penelitian, ya. Sehingga akhirnya kita lihat juga cukup baik. Mungkin kita lakukan replikasi juga di wilayah kerja kita coba di lahan demplot kita yang ada di kantor, di markas kita di Pasir Panjang, ternyata cukup efektif, ya. Akhirnya baru kita bisa sampaikan juga pada saat sosialisasi ke masyarakat. Jadi itu kalau tidak salah sekitar mulai dari 2017-2018 kita belajar itu, dan 2019 kemarin kita baru mulai berani sosialisasi ke masyarakat desa sekitar, ya. Dan alhamdulillah berhasil, ya. Beberapa desa sih, ya, karena balik lagi sih Mbak, memang kembali ke masalah pencegahan, ya. Karena kita harus merubah pola pikir, ya, merubah pola pikir pragmatis tadi yang simple dan sederhana, membuka lahan tadi dengan sedikit memang lebih susah, memang harus ada tenaga yang dikeluarkan kembali, waktu yang dikeluarkan kembali, dibanding dengan kalau kita buka dengan membakar tadi. Nah, itu. Tapi balik lagi, makanya sehingga pada saat setiap teman-teman melakukan patroli atau sosialisasi, kita lebih banyak bercerita tentang tahun kejadian 2015 lalu, bagaimana susahnya kita bernafas, hal yang mungkin sangat mudah, bernafas itu sangat susah kita lakukan di tahun 2015. Sehingga ya mudah-mudahan melalui pengalaman tidak enak beberapa tahun yang lalu itu bisa menyadarkan masyarakat. Iya, luar biasa sekali menggalak nih, ya. Ini ada pertanyaan dari Aditya Tama. Halo Aditya, terima kasih sudah bertanya. Mungkin dia ada tipe ini. Bagaimana sikap Bapak sekalian untuk menanggapi persoalan mengenai konflik masyarakat dan perusahaan tentang penyebab kebakaran? Kira-kira siapa yang berwenang untuk menjawab? Saya tidak mau tunjuk. Ini konflik perusahaan, ya, kebakaran antara masyarakat dan perusahaan terkait penyebab kebakaran. Mungkin ada sedikit konflik, ya. Kalau di Kementerian LHK itu Mbak, kalau penanganan konflik dan penegakan hukum itu ada dirjennya sendiri, Pak, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di Kalimantan sendiri ada Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena bukan tupoksi kita, mungkin balai yang berwenang Balai Gakum gitu, Mbak. Iya, balai, ya. Iya. Walaupun di BKSDA maupun Taman Nasional kita juga ada polisi kehutanan, juga ada penyidik, tapi tidak berwenang begitu. saat ini mulai tahun 2018 ya itu kita pisah dirjen, ada Dirjen Gakum sendiri yang khusus menangani tindak pidana kehutanan. Penyidik. Jadi mohon maaf, ya. Kita tidak bisa menjawab lebih jauh karena mungkin di sini bukan wewenang dari narasumber juga untuk menjawab hal tersebut. Tapi Aditya, terima kasih sudah bertanya. Ini ada Mbak Indira, dia mau bertanya. Sore kamu mau tanya, untuk antisipasi penyelamatan orang utan dan lainnya saat terjadi kebakaran, apakah sudah dilakukan oleh pihak Balai Taman Nasional Tanjung Puting yang bekerja sama dengan pihak terkait? Jadi misalnya di suatu hutan itu ada orang hutannya, terus kebakaran, nah itu seperti apa menurut dia menanganinya? Oke. Ini siapa ini? Pak Eko. Oh, Pak Eko. Iya. TN kan, itu di TN. Pak Eko. Ya, kalau kita bicara satwa hidupan liar, ya, hidupan liar, kemudian ada bencana atau ada kejadian luar biasa atau ada kebakaran, kan termasuk bencana, ya. Iya. Itu secara naluri alamiahnya itu mereka instingnya lebih tinggi daripada manusia. Ya, jadi nggak usah orang hutan aja lah. Burung, begitu ada perubahan suhu, burung itu langsung beramai-ramai pindah ke lokasi gitu. Nah itu, kalau manusia kan masih mikir dulu, saya harus bawa TV, saya harus bawa mobil, saya harus mikir dulu. Kalau satwa nggak mikir gitu. Dia langsung otomatis mengungsi mencari tempat yang lebih aman. Nah, kecuali kalau kebakarannya terjadi di mana-mana sehingga dia terjebak, nah itu pasti ada penyelamatan. Itu kita ada di lapangan biasanya akan memperhatikan kondisi-kondisi seperti itu. Kemudian kebetulan KSDA Kalteng juga punya tim rescue, jadi bisa saling kolaborasi untuk melakukan itu. Tapi secara sejarah atau secara pengelolaan di Taman Nasional Tanjung Puting tidak ada orang hutan yang mati karena kebakaran. Tidak ada. Mereka lebih pintar dari kita. Iya, mereka bisa secara naluri itu udah langsung bisa mencari lokasi aman. Kalau satwa lain memang ada yang terjebak sehingga dia mati terbakar, ada, seperti ular.
Ular itu waktu teman-teman bakar memadamkan kebakaran itu ketemu ular besar yang terbakar ya. Ular jalannya lambat ya, lebih cepat apinya, jadi dia ikut kebakar. Dijadiin sate. Sate ular. Ya, jadi seperti itu lah. Kalau namanya satwanya apalagi kayak ular seperti itu terjebak ya. Kalau kita melihat situasinya sudah tidak memungkinkan lagi ya mau gimana? Kan enggak, kita sebagai pemadam kebakaran kan pasti memikirkan keselamatan sendiri. Enggak mungkin kita langsung terobos api untuk menyelamatkan ularnya tadi itu. Kalau hewan selain ular kayaknya belum pernah ketemu ya, belum pernah ada laporan yang mati karya. Selain ular yang kayak orang hutan juga belum ada laporan. Enggak ada. Orang hutan, burung, rusa enggak ada. Hanya ular yang pernah dilaporkan mati terbakar karena kebakaran hutan. Iya, kalau ular kayaknya setiap kali kebakaran hutan kalau ada ular pasti terbakar kan. Lagi ingin menambahkan? Saya rasa cuma itu aja sih. Bener bilang Pak Eko, cuma ular ya kebanyakan kita Cuma temukan. ular ya. Orang Ada sih beberapa, ada satu kali ya kalau tidak salah tahun 2019 itu di wilayah Sukamara kita sempat menghalau sih beruang ya. beruang. Ya, beruang bener itu. Mungkin dia udah terjebak, kita halau juga itu biasanya. Kita nggak bisa rescue, nggak bisa itu lakukan itu. Masalahnya kan sudah ada hutan sendiri, sudah liar di dalam kawasan juga. Iya, betul. Nggak mungkin kita rescue, jadi kita halau saja dia. Agar Itu yang tidak kita lakukan. Betul, itu dengan BKSDA SKW 2 juga. saling bersinergi ya. Betul. Ya itu tadi jawabannya, semoga puas ya. Kalau untuk orang hutan sendiri belum ada ya. Mereka pintar menyelamatkan diri, sudah tahu kalau misalnya ada kebakaran apa ya lari. Ya sama kayak kita ya. Ada kebakaran lari. Ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Tina. Mbak Tina, halo selamat sore, Bapak-bapak. Keren sekalian, emang keren bapaknya. Saya tidak pernah disapa ini. Tadi abang, perasaan tadi abang tadi. Ini saya yang baca komen mah dia bilang bapak-bapak, ya saya bilang bapak-bapak juga nih. Saya kepo nih. Ini kepo nih. Persentase atau mana yang lebih banyak penyebab kebakaran hutan? Apakah lebih banyak disebabkan karena disengaja atau tidak disengaja? Ini pertanyaan dari Mbak Tina. Menurutnya. Oke, Ya. iya. Tadi pertanyaannya adalah Persentase dan lebih banyak mana? yang sering kita temui atau kita lakukan upaya pemadaman itu memang kebanyakan bisa disimpulkan kita duga itu adalah karena kesengajaan. Kesengajaan manusia. Bukan, memang ada beberapa kasus juga yang karena tidak sengaja ya, walaupun mungkin setelah ditelusuri didalami ya pada dasarnya balik lagi memang awalnya adalah untuk melakukan pembersihan lahan. Sehingga menurut kami sebenarnya apabila ditanya kejadian kebakaran khususnya di wilayah kerja kami di 5 kabupaten, terutama di Pangkalan Bun sendiri, itu memang karena faktor sengaja masyarakat pada saat melakukan pembersihan lahan atau membuka lahan. Seperti itu sih. Kalau persentasenya mungkin ya sekitar 99% memang kita temukan itu adalah kesengajaan. Ini kalau dipresentasikan 99% ya, karena memang sengaja dibakar untuk beberapa kepentingan yang pasti ya, yang mesti punya lahan itu tadi, belum lagi lahannya berhektar-hektar, itu lebih besar lagi itu apinya. Oke, terima kasih Mbak Tina ya sudah bertanya. Selanjutnya untuk ke pertanyaan selanjutnya, ini harus siap-siap menjawab ini. Sapuan Sah Yusuf, apakah diperbolehkan dalam posisi kebakaran besar kita menebang pohon dalam jumlah besar sebagai sekat bakar, sedangkan yang kita selamatkan adalah hutan atau pohon itu sendiri? Terima kasih. Mungkin ada yang memahami dari pertanyaannya nih. Ya, jadi dalam upaya pemadaman itu juga secara teknis kita ada namanya pembuatan ilaran api. Ilaran api atau bahasa di masyarakat itu biasanya sekat ya, atau juga isolasi. Dia bilang tadi sekat. Betul. Jadi di mana walaupun sebenarnya pada pengertiannya ya, pada pengertiannya berbeda sebenarnya antara sekat dan ilaran. Jadi kalau sekat bakar itu dibuat sebelum terjadi kebakaran, sedangkan ilaran itu dibuat pada saat terjadi kebakaran. Artinya contohnya misalnya jalan raya, sungai, parit itu adalah namanya sekat, karena dibuat memang sengaja untuk memutus konsentrasi dari bahan bakar atau membuat batas, misalnya seperti itu. Tapi kalau ilaran itu adalah kita buat pada saat terjadi kebakaran dalam rangka upaya memutus konsentrasi bahan bakar sehingga pada saat api sampai ke titik
ilaran yang kita buat tadi itu karena bahan bakarnya tidak ada, otomatis apinya akan mati dengan sendirinya. Balik lagi karena pada prinsipnya api itu terbentuk oleh 3 unsur, yaitu ada bahan bakar, ada panas, dan juga ada udara. Nah, teknik pembuatan ilaran api itu juga ada perhitungan-perhitungannya, Mbak. Jadi nggak sembarang kita buat, karena kita harus memperhatikan satu, kecepatan angin dan juga arah angin yang bertiup. Jadi jangan sampai angin bertiup dari timur ke barat, kita malah buat sekatnya di timur. Padahal anginnya jalannya ke barat kan, seperti itu. Makin melebar itu. Ya. Kemudian yang kedua juga kita harus lihat laju rambat dari si api itu tadi. Ya. Kita bisa perhitungan, seperti contoh yang mungkin di Suaka Marga Satwa di Lamando di Sukamara. Itu karena tadi disampaikan oleh Pak Imam padang savana rumput, ya, sehingga pergerakan api itu sangat cepat sekali. Ya. Itu 100 meter itu bisa hanya ditempuh dalam waktu 1 menit. 1 menit. Ya. Kalau di Sukamara itu bahkan mungkin kadang ada beberapa kasus pada saat angin bertiup sangat kencang itu bisa lebih cepat lagi. Karena hanya padang rumput, ya. Sejauh mata mandang itu hanya padang rumput. Sehingga upaya untuk memadamkannya di mana di lokasi juga tidak ditemukan sumber air, sehingga yang paling mudah adalah memang membuat ilaran atau sekat bakar tadi, selain dilakukan upaya pemadaman manual dengan menggunakan pompa punggung dan juga dipukul, ya. Iya. Dipukul. Nah, jadi selain tadi arah angin, kecepatan angin, dan juga jenis vegetasi juga itu juga berpengaruh dari laju rambat si api tadi. Ya, kalau kedua tadi kan saya sampaikan adalah laju rambat api. Laju rambat itu juga dipengaruhi oleh jenis vegetasi, kemudian juga kadar air, ya, kandungan air yang masih tersimpan di vegetasi atau tumbuhan itu, karena akan berbeda apabila rumput masih hijau, ya, dengan rumput yang sudah kering warna coklat itu laju rambatnya akan berbeda. Iya. Nah, dengan perhitungan tadi, ya sebenarnya banyak ya, ada rumus-rumusnya, ada kelembapan dan lain sebagainya. Itu kita bisa memperkirakan di mana tepatnya kita harus membuat ilaran tadi. Di mana tepatnya kita harus membuat. Jadi jangan sampai karena kita tahu misalnya lokasi yang terbakar itu. Ini kita bicara kebakaran mineral, ya, di atas permukaan tanah, bukan gambut, ya. Jangan sampai pada saat kita rencana mau membuat ilaran atau sekat tadi yang sepanjang 100 meter misalnya. Karena kita tahu lebar kebakarannya 100 meter. Jangan sampai kita belum selesai membuat, apinya udah sampai gitu. Nah, sehingga sebenarnya itu diperbolehkan saja untuk melakukan penebangan. Akan tetapi ada pilihan tadi, ya. Kalau memang ada lokasi lain yang lebih mudah, ya, itu bisa kita buat di tempat yang lebih mudah. Jadi nggak harus ditebang pohonnya sebenarnya. Nah itu karena kan di lapangan itu, di lahan itu ya berbagai macam ini ya kondisi ya di lapangan. Iya, berbagai macam kemungkinan ya, juga kan di lapangan. Jadi tidak harus ini sekalian lah saya tebang gitu kan. Biar api sekalian. Gitu. Ya kadang gitu aja gitu. Enggak gitu ya. Ada tempat lain yang mungkin bisa kita buat gitu, di ilaran tadi. Bahkan mungkin kalau memang memungkinkan sebelum lokasi yang memang pohonnya besar-besar ya kita majukan tempatnya tadi. Iya, sudah ada perencanaan juga ya, gitu ya. loh. Jadi memang itu tadi sih, jadi tidak sembarangan. Kalau ditanya boleh ya boleh. Boleh. Akan tetapi ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Jadi modus illegal logging, Mbak. Itu terutama kalau ilaran api ya. Iya. Kalau sekat bakar kan dibuat sebelum ada kebakaran. Nah kalau sekat bakar itu di Tanjung Puting juga punya. Itu pohonnya yang besar-besar nggak ditebang. Iya. Nggak ditebang. Jadi itu kan lebarnya sekitar 8 meter ya. 8 meter. Jadi kalau diameter yang kecil itu tiang Panjang. Nah itu aja yang dibersihkan. Sementara yang udah diameter besar 30 cm up itu nggak ditebang. Jadi yang penting api bawah ini, terutama yang di bawah itu nggak sampai merambat kemana-mana. Itu yang sekat. Tapi kalau yang ilaran ya memang betul, karena tujuannya kan menghabiskan bahan bakar ya, sama tidak meloncat kemana-mana. Iya, itu tadi jawabannya. Semoga puas ya jawabannya. Boleh ya boleh, tapi dengan melihat situasi dan kondisi juga di lapangan seperti itu. Ini ada Mbak Desti. Halo Mbak Desti, bagaimana orang utan bisa bertahan hidup di hutan dalam menghadapi kebakaran? Pertama, terus yang kedua, hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga orang utan dan habitatnya? Silahkan. Mungkin dari balai itu, Pak. Dari balai. ini Bang Jakir senang ngoper-ngoper nih. Enggak masalah kewenangan mereka begini. Yang namanya orang hutan dia. Iya, orang hutan. Enggak apa-apa, nanti baru setelah itu beliau yang menjawab. Iya. Saya penambah aja, Pak. Pintar dia nama.
Kalau masalah menjaga habitat orangutan itu ada beberapa bentuk pengamanan kawasan ya. Yang pertama kita preemptif, bentuk pengamanan preemptif, kemudian preventif, represif, justisi. Jadi kalau bentuk pengamanan preemptif itu ibaratnya kayak Pak Kiai atau Pak Pendeta berusaha menghilangkan niat jahat. Nah, jadi yang dilakukan ya mulai dari sosialisasi, ngobrol di warung kopi, masang papan himbauan, kemudian kasih di infografis di IG, di medsos, macam-macam itu sudah termasuk bentuk pengamanan kawasan preemptif. Berusaha menghilangkan niat orang untuk merusak atau melakukan tindakan pelanggaran. Nah, itu sudah dilakukan. Saya yakin juga KSDA sudah melakukan itu. Semuanya instansi pemerintah lah itu sudah mendapat arahan untuk mengoptimalkan media sosial ataupun media online untuk sosialisasi. Kemudian yang preventif itu menghilangkan kesempatan. Kalau niat sama kesempatan ketemu, maka terjadilah tindak pidana. Nah, yang satu ini kesempatan. Nah, itu teman-teman melakukan kegiatan monitoring, patroli, penjagaan pos, supaya bisa memantau orang-orang yang tidak berkepentingan atau tidak punya izin masuk dalam kawasan. Itu. Kemudian kalau sudah represif, ya itu berarti sudah ada penindakan ya. Mulai dari mengamankan barang buktinya, mengamankan tersangkanya. Gitu. Nah, kalau justisi itu kembali ke Dirjen Gakum, itu diusut sampai ke pengadilan. Sampai tuntas lah ya. Ya. Nah, kita di Tanjung Puting hanya diberi kewenangan ya sampai di preemptif preventif. Represif bisa kita kerjasama dengan Gakum. Beberapa kali kita pernah sih nangkap orang tapi tidak terkait dengan kebakaran, karena kebakaran sulit sekali ya nangkapnya. Iya, nangkap pelakunya sulit sekali. Tahu-tahu udah terbakar, orangnya udah nggak ada. Sering terjadi. Iya, kan nggak mungkin orang bakar masih di situ lah, kebakar lah orangnya. Pasti orangnya udah hilang. Nyari barang buktinya, barang buktinya udah jadi abu, mau gimana lagi? Sangat susah nyari itu. Nah, biasanya kalau ada saksi orang melihat masuk kawasan atau terpantau aktivitasnya di satelit, lah itu baru bisa dihubungkan dengan desa terdekat atau lokasi yang terjadi kebakaran. Nah, kalau lokasinya Taman Nasional Tanjung Puting misalnya yang terbakar, ya siapa yang mau dicari? Di situ nggak ada penduduk. Berarti kan dia dari luar masuk dengan niat seperti tadi, berburu atau mencari ikan dengan membakar, habis itu tinggal pergi. Ketika kebakaran selesai dia datang lagi untuk nangkap ikan atau berburu. Saya juga baru tahu di sini ada nangkap ikan pakai dibakar. Gimana coba? Tahu nggak Mbak Fia? Dibakar. Jadi vegetasi rumput tadi itu kan menyulitkan orang untuk masang pancing, masang bubu. Nah, ketika akhir musim kemarau dihabiskan semua rumput dengan dibakar, musim hujan datang, orang masang bubu, masang pancing dan sebagainya udah enak. Tidak ada gangguan. Terus ketika pernah kejadian ketika terbakar sekalipun, ikan-ikan itu udah ngumpul di satu cekungan. Nah, tinggal ambil. Nah, jadi kalau tadi ada pertanyaan sengaja atau tidak sengaja, ya saya sepakat dengan Bang Binsar. Sebagian besar, hampir 100% sengaja. Nggak sengaja itu kalau saya naik motor, ngerokok, saya buang di samping jalan, terbakar, lah itu nggak sengaja. Tapi kalau di tengah hutan, siapa yang nggak sengaja bakar di tengah hutan? Jadi itu kalau terkait perlindungan. Yang satu lagi apa tadi? Iya, ini tadi bagaimana orang utan bisa bertahan hidup dalam menghadapi kebakaran. Nah, saya serahkan Pak Yuki aja lah. Lah urusannya orang hutan. Iya, urusan ini. Gimana nih Bang? Cara orang hutan bertahan hidup. Bagaimana orang utan bisa bertahan hidup dalam menghadapi kebakaran? Ini situasinya kebakaran ya. Dan hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga orang utan dan habitatnya? Menarik sekali ini pertanyaannya. Orang hutan juga makhluk hidup ya sebenarnya. Di saat kebakaran juga dia akan biasanya menyelamatkan diri juga, sama dengan makhluk hidup yang lain juga. Itu normalnya seperti itu. Jadi jarang kita temukan orang hutan
terkepung gitu ya di suatu kebakaran. Nah, biasanya mereka akan menyingkir duluan. Seperti itu yang kebanyakan kita temukan di lapangan. Untuk bertahan hidup, ya jaga hutan sebenarnya, nggak ada tempat lain. Karena nggak mungkin kita kandangkan orang hutan, dan juga itu butuh biaya besar untuk biaya makan segala macam kan. Iya. Buah-buahan itu sangat merugikan juga bagi kita. Dan orang hutan tidak akan tahan di kandang sebenarnya. Dia lebih bebas di hutan. Makanya itulah jaga hutan sebenarnya yang lebih bagus. Itu sebenarnya. Terima kasih. Lebih menjaga hutan ya. Iya, lebih baik menjaga hutan daripada mengkandangkan orang hutan, itu sangat susah sekali. Karena orang hutan biar tetap berada di Betul. habitatnya gitu kan. Oke, terima kasih Bapak-bapak idola. Terima kasih, saya juga idola kok. Ini ada lagi pertanyaan ini, tapi ini pertanyaannya berkait tentang eksploitasi sawit. Apakah kita skip saja? Ya, saya kalau sawit jangan di sini. Iya ya, mohon maaf Saya nggak ya. punya kebun sawit. Mbak Mimin Pujiastuti, mohon maaf kita kalau berbicara tentang sawit tidak bisa menjawab karena memang bukan ranah-ranahnya beliau-beliau ini untuk menjawab perihal sawit ya. Kita berbicara tentang menjaga hutan, insya Allah akan dijawab. Bapak-bapak, ini Mas Supian, bapak-bapak saya mau tanya, apakah memang ada hutan adat? Di wilayah kerja Wilayah BKSDA kerja tidak ada. mana ini? Dia tidak menjawabkan mungkin secara luas kali ya. Secara luas. Kalau saya baca sih ada, memang ada hutan adat ya. Betul. Ya di Karena setiap di- wilayah pasti ada hutan adat kan seperti Enggak, itu gitu. kalau itu Mbak, jadi definisi hutan itu Mbak, Itu definisinya. ya, Mas. ada hutan lindung, hutan konservasi, itu ada KSA, kawasan suaka alam, terdiri dari suaka marga satwa dan cagar alam, ada KPA, kawasan pelestarian alam, taman wisata alam, dan taman nasional. Ah, Kemudian ada HP terbagi hutan produksi, ada HPT, HPK, hutan produksi. Jadi kalau hutan adat itu memang kalau di secara undang-undang 41 nomor 41 tahun 99 itu kategori kriteria hutan itu tidak ada hutan adat. iya. Yang saya dengar Mbak, untuk hutan adat biasanya yang dari pemerintah menetapkan dulu masyarakat hukum adatnya nih Mbak. Jadi ada masyarakat hukum adat, kemudian ada kawasan hutan adatnya. Jadi yang kebanyakan terjadi konflik perambahan kawasan Mbak ya, kalau kita di BKSDA itu Mbak, masyarakat mengaku itu hutan adat. Iya. Tapi masyarakatnya sendiri bukan masyarakat hukum adat, karena masyarakat hukum adat itu ada SK-nya juga Mbak. Iya. Gitu. Untuk kawasan di wilayah kerja kita Mbak, di BKSDA Mbak, yang ada di Kabupaten Sukamara Mbak, itu dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara, mereka menginisiasi masyarakat hukum adat, tapi baru masyarakat hukum adatnya Mbak, Masyarakat itu hukum adat. di Kecamatan Permata Pejubung. Itu yang rencananya kemarin tahun 2019 sebelum pandemi itu mereka mengusulkan kawasan ekosistem esensial. Jadi ada lagi kawasan hutan selain KSA dan KPA tadi, ada yang baru itu kawasan ekosistem esensial. Di Kobar nggak ada tadi ya? Kobar saat Kobar ini, belum sampai ada. saat ini belum ada Iya. Pak. Ya berarti kedepannya ya nggak ada. Masa mau dibikin adat tersendiri? Adat itu dari dulu turun temurun kok. Mohon maaf Pak, malah di Kobar ada hutan kota ya Pak. Ya? Hutan sana ada. Iya. Kota. Kalau bicara di Kobar ya, Iya, betul. Iya. serunya juga nggak ada. Enggak ada begitu. Lamando ada ya? Iya kan? Lamando kemarin, nah itu bukan ini juga kan, kemarin memang ada berita seperti itu. Ya. Itu kelanjutan seperti apa juga kita enggak. Ya, bukan ranah kita ya, memantau. Iya, betul. Budi Wahyudin, apa yang bisa dilakukan agar hutan tetap terjaga dan jangan sampai hilang? Siapa yang mau menjawab? Semuanya lah. Iya, yang mana Semuanya. dulu gitu loh. Apa sweet dulu, siapa yang dulu menjawab? Silakan. Apa yang kita lakukan agar hutan tetap terjaga dan jangan sampai hilang? Ini terutama untuk mengedukasi generasi-generasi muda nih. Iya. Kalau maksudnya upaya kita itu semua orang ya. Iya. Iya. Ya, yang pertama ya menghargai alam lah, menghargai apa yang ada di sekitar kita, bersyukur dengan apa yang sudah ada. Jadi meminimalisir sifat serakah manusia itu yang susah. Iya, betul. Heeh. Jadi misalnya rumah saya cuma seperti ini, cuma 2 kamar, empet-empetan apa istilahnya? Jepitan. Nah, saya ingin memperluas lah, nebang pohon kayu lah. Kadang hal semacam itu kan yang mempengaruhi pola pikir kita. Nggak apa-apa nebang cuma 1 aja. Nah, itu. Jadi mulai dari diri sendiri, hal-hal yang kecil yang bentuknya adalah
menghargai dan bersyukur terhadap lingkungan yang ada. Itu. Kemudian kalau untuk secara umum, termasuk tidak membuang sampah sembarangan itu juga berpengaruh, karena kalau sampahnya puntung rokok lah itu juga bisa menyebabkan kebakaran hutan. Kalau dia ada jalan di situ, ada jalan umum yang lewat sebuah kawasan, nah itu orang kalau naik mobil atau naik motor biasanya kan langsung wing, jalan menjadi tempat sampah, pinggir jalan menjadi sampah. Ya kalau yang dibuang puntung rokok jadi kebakaran. Jadi perilaku kita sebagai warga negara yang baik ya, yang pertama patuhi aturan, tidak merugikan orang lain, kemudian menikmati dan mensyukuri apa yang ada di depan tanpa istilahnya menghilangkan sifat dari keserakahan sebuah manusia. Saya pikir itu sih. Ya, silakan selanjutnya. Sedikit nambahkan Mbak, mungkin sederhana saja Mbak, kita biasanya kan edukasi juga ke sekolah-sekolah atau para kaula muda. Jadi sederhana Mbak, kalau di era pandemi ini kita sering mengenal protokol kesehatan itu 3M Mbak ya. Iya, Di konservasi juga ada 3M Mbak. M pertama, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari saat ini Mbak. Gitu. Jadi kita mengedukasi supaya generasi muda mulai dulu dari hal yang kecil dari saat ini, dan untuk supaya menularkan pengetahuannya kepada saudara, tetangga maupun teman-teman sebaya. Ya, mulai menanam pohon juga bisa Mbak. Mungkin itu. Sudah. 2015 waktu Tanjung Puting pernah terbakar ya, saya ikut ke sana, ikut nanam. Hah? Udah tuh nggak ditengok lagi. Gak ada yang ngajak lagi nengok ke sana. ya silahkan selanjutnya Bang Zakir mungkin. Nah, itu dari Manggala Agni aja. Oke, iyalah. Kalau dari kacamata kami sebagai Manggala Agni, memang bagaimana sih untuk melestarikan alam atau menjaga hutan kita? Jangan sampai hilang ya. Tidak sampai hilang ya, karena sesuai dengan tema kita ini ya, hutanku sayang jangan hilang. Jadi yang pertama pasti kita harus, tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Eko, adalah kita harus sadar dulu bahwa sebenarnya fungsi alam ini sangat luar biasa ya, untuk kehidupan kita, untuk membantu menunjang kehidupan kita. Kalau boleh lihat kasus yang pandemi saat ini juga kita pada ribut masalah oksigen. Iya betul. Perlu kita harus tahu ya bahwa penghasil oksigen salah satunya adalah dari pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita tidak bisa bayangkan kalau kejadian kebakaran ya di musim kemarau yang banyak membunuh atau mematikan vegetasi tumbuhan seperti pohon-pohon yang sudah besar yang mungkin sudah banyak sekali menghasilkan oksigen yang kita hirup ya, itu hilang ya, mungkin pada saat pandemi seperti ini akan semakin parah lagi ya, apa yang terkait oksigen, sehingga upaya pencegahan yang dimulai dari diri sendiri tadi, tidak membuang puntung rokok, kemudian juga tidak membuat api pada saat musim kemarau ya. Mungkin karena alasan saya hanya bakar sampah di samping rumah, beberapa kasus juga terjadi juga sering awalnya hanya bakar sampah gitu kan, akhirnya ditinggal ya, akhirnya juga terbakar ya. Itu tadi yang saya sebutkan hanya ada 1% mungkin karena kelalaian ya. Jadi saya tidak menyebutkan juga bahwa 100% itu karena disengaja ya. Jadi ada juga faktor yang mungkin ya karena kelalaian tadi, sehingga kita harus jaga. Kalau dari kebakaran itu kita cegah, upayakan dari diri sendiri dulu untuk tidak membuat api pada saat musim kemarau. Kemudian juga kita lakukan upaya edukasi mulai dari anak-anak sekolah juga, sampai dengan kita lakukan upaya patroli juga. Ada juga halo-halo cergah karhutla di mana kita gunakan kendaraan roda 2 dengan pengeras suara ya, kita berkeliling desa-desa rawan untuk mengingatkan kembali gitu kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan membakar. Karena yang harus kita ingat adalah kejadian-kejadian kebakaran yang lalu gitu, yang luar biasa efeknya, sehingga kesulitan lah kita dalam menjalankan kehidupan kita. Mungkin itu sih untuk lebih menjaga diri supaya tidak egois ya terkait dalam penggunaan api ya. Iya. Silakan Bang. Oke. Selalu senang jadi yang menambahkan. Kesadaran diri sendiri sebenarnya untuk menjaga lingkungan itu yang harus kita tingkatkan di dalam pencegahan kebakaran, dan juga melaporkan jika ada yang membakar seperti itu. Karena tiap tahun pemerintah selalu bikin regu pemadam ya. Tiap tahun di saat musim kemarau mereka akan dirikan posko di area-area rawan terbakar. Nah,
masyarakat ya diri sendiri kita lah. Kadang-kadang ada orang yang sengaja ya, mungkin kita temukan di jalan. Paling tidak dapat mencegah, menasehati lah paling tidak. Seperti itu. Kalau tidak bisa melaporkan. Itu sih yang terpenting. Jadi kesadaran masing-masing yang harus kita jaga juga. Mungkin nambahkan lagi nih, karena tadi Bang Jakir sudah menyinggung masalah melaporkan ya. Iya. Jadi sebenarnya juga ada permasalahan lain juga Bang. Jadi, sebagai seorang masyarakat, sebagai warga negara yang baik juga sebenarnya ada upaya namanya melakukan pemadaman dini. Jadi tidak hanya melaporkan, karena pada saat kita bertemu api yang masih kecil, saya rasa tidak harus pasukan pemadam yang memang memiliki kemampuan khusus untuk melakukan upaya pemadaman. Jadi kita sendiri yang awam pun sebenarnya bisa untuk melakukan upaya pemadaman. Jadi jangan api masih kecil kita malah mungkin selfie atau membuat video vlog. Ini tolong kebakaran, pemadam kebakaran. Mungkin kasusnya seperti itu ya. Padahal api itu juga masih kecil gitu. Sedangkan mungkin teman-teman dari Damkar juga ya, kita tahu mungkin dari Antasari, dari jarak Antasari mau ke lokasi juga sulit. Misalnya juga, lokasi di Karanganyar butuh berapa menit untuk waktu menempuh. Manggarai juga markasnya di Pasir Panjang juga cukup jauh, BPBD juga, Tagana juga ya mungkin aksesnya cukup jauh. Jadi upayakan dulu pemadaman, kemudian juga melaporkan. Jadi jangan hanya melaporkan saja gitu. Kalau memang masih kecil ya diupayakan dulu. Diupayakan dulu lah. Sebagai warga negara yang baik, karena ya ini tanggung jawab kita bersama. Iya, kejadian seperti yang saya contohkan tadi saya pernah melihat. Ini pertanyaan terakhir dan terima kasih ya, karena kita durasi waktu juga, mohon maaf apabila ada pertanyaan tidak terjawab oleh narasumber kita. Ini pertanyaan terakhir dari Praditya Tama. Selamat sore Bapak-bapak, izin bertanya, cara sederhana menanggulangi bencana kebakaran Karhutla sebelum tim datang. Nah, tadi seperti yang sudah dijawab oleh Pak Binsar ya. Dan melihat antusiasme pelajar Kobar tentang konservasi, bagaimana tanggapan Bapak-bapak? Silahkan, mungkin kita lebih yang tentang konservasi ya. Ya, kalau konservasi izin jawab duluan ya. Karena baru saja tadi pagi kita menyelenggarakan webinar tentang konservasi ke anak-anak SMP dan SMA se-Kobar. Jadi karena masa pandemi, jadi media online itulah yang dipakai untuk melakukan kegiatan konservasi, pendidikan konservasi terhadap generasi muda. Nah, kalau yang sebelum ada pandemi sih kita ada kegiatan rutin seperti yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, ada visit school to visit, school visit, terus ada kemah konservasi, yaitu diselenggarakan untuk generasi muda atau anak-anak sekolah. Itu yang pernah dilakukan di Tanjung Puting. Dari BKSD ya. Iya. Untuk tadi antusias. Saya tuh sebenarnya nggak mau beliau jadi yang terakhir lagi, karena kita sudah mau sesi penutup. Tadi antusiasnya itu ya, antusias konservasi di Kobar ya. Iya. Jadi untuk wilayah Kobar sendiri, kami dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam melihat pelajar baik tingkat SLTP, SMA maupun mahasiswa sangat mendukung sekali upaya konservasi yang dilakukan oleh baik pihak pemerintah maupun pihak lembaga swadaya masyarakat, NGO, Hutan Indonesia dan yayasan yang lainnya. Terbukti dulu Mbak ya, sebelum era pandemi itu banyak kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan oleh teman-teman adik-adik kader konservasi itu. Jadi sangat-sangat membantu karena keterbatasan kita dari pemerintah juga untuk melakukan edukasi ke semua kalangan, baik tingkat pelajar maupun yang lebih dewasa seperti itu. Jadi semua sangat-sangat baik sekali mereka anak-anak kader konservasi. Dan terakhir mungkin pesan konservasi buat anak kader-kader konservasi itu yang ini bisa ditularkan kepada masyarakat umum. Lebih baik kita meninggalkan, jangan sampai kita meninggalkan air mata, lebih baik kita meninggalkan mata air gitu, untuk anak cucu kita seperti itu. Iya, silahkan selanjutnya. Oh, saya ya. Tadi juga di awal bagaimana sih metode pemadaman untuk masyarakat awam lah mungkin ya. Iya. Jadi, tadi saya tidak jelaskan secara detail ya, teknis. Sebenarnya masyarakat kita juga udah banyak pandai juga. Ya sebagai tadi saya sampaikan ada 3 unsur ya pembentuk api, yaitu udara, bahan bakar dan juga panas. Jadi
di mana kunci dari pemadaman itu adalah menghilangkan salah satu dari ketiga unsur ini tadi. Jadi karena kalau tidak ada satu saja unsur dari tiga ini, maka api akan hilang. Sehingga metode pemadaman adalah bagaimana cara menghilangkan salah satu dari ketiga unsur itu. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan biasanya adalah mungkin mengambil atau memotong ranting kayu, kemudian memukulkannya ke api. Itu adalah metode untuk memutus oksigen ya, atau menghilangkan udara, di mana pada saat panasnya ada, bahan bakarnya berupa rumput-rumput tadi ada, tapi kita tutup ya dengan ranting tadi, maka si api tadi berangsur-angsur kan padam. Nah, metode kedua adalah dengan cara menghilangkan panasnya. Musuh dari panas adalah dingin, yaitu dengan cara mendinginkan atau menurunkan temperatur dari bakaran tadi atau api tadi di bawah titik penyalaan. Yaitu salah satunya dengan cara menyiramkannya dengan air ya, biasanya apakah dengan menggunakan ember ataupun dengan pompa-pompa portable yang ada. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara menghilangkan bahan bakarnya ya, biasanya adalah metodenya tadi di awal saya sampaikan juga adalah membuat pilaran ya, atau sekat ya, di mana pada saat bahan bakarnya sudah tidak ada, maka api tadi akan padam. Nah, kemudian mungkin terkait masalah konservasi atau pelajar yang ada di Pangkalan Bun, kebetulan kita juga sebenarnya sebelum pandemi setiap hari Jumat dan setiap hari Sabtu di markas kami di Pasir Panjang di Manggarai, kita sering kedatangan teman-teman adik-adik kita dari pelajar di klub-klub konservasi ya yang ada di Pangkalan Bun untuk belajar biasanya. Entah itu belajar tentang kebakaran, kita juga kebetulan berada di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, kita juga belajar tentang bagaimana sih mitigasi terkait perubahan iklim, bagaimana sih kita beradaptasi terkait perubahan iklim, mungkin bagaimana cara membuat sumur resapan, bagaimana cara membuat biopori dalam teknik kita menghadapi perubahan iklim, yaitu misalnya curah hujan yang cukup tinggi. Itu mungkin yang sering kita laksanakan dengan adik-adik pelajar yang ada di Kabupaten Kota Ring Barat. Ya, silahkan yang terakhir. Dari Orangutan Foundation di saat untuk pengkaderan itu selalu bekerjasama dengan mitra kami juga, dengan BKSDA dan Balai Taman Nasional Tanjung Puting. Kita juga beberapa kali melakukan kampanye bersama kader-kader konservasi generasi muda di Kobar sendiri ya. Dulu juga kita pernah lakukan dengan Sukamara ya, kader konservasi Sukamara. Kemudian setiap ada perayaan Hari Lingkungan gitu, Hari Lingkungan. Nah, termasuk sekarang sebenarnya kita ini kan Orangutan Day sebenarnya kan, Orangutan Day, Hari Orangutan Sedunia. Nah, kita lakukan conservation corner, pencegahan kebakaran, begitu loh Mbak. Sebenarnya banyak sih yang sudah kita lakukan untuk mensupport kader-kader konservasi memahami lingkungan hidup. Itu dia ya. Kader konservasi ini sangat membantu sekali tentu ya. Apalagi terutama untuk sumbangsi terhadap lingkungan juga. Itu tadi sepertinya masing-masing sudah punya kader-kader konservasinya ini dan sudah berjalan. Mungkin karena pandemi jadi kegiatannya mulai terbatas ya. Betul. Nah, di media sosial yang sekarang kita ini kan beberapa kali dari BKSDA juga seperti itu. Ya, ini kita sudah memasuki di sesi terakhir, sesi closing. Sebelum kita close, mungkin silakan dari masing-masing untuk memberikan statement terkait acara kita pada hari ini. Saya tidak mau Bapak jadi yang terakhir, silakan. Oke. Mungkin ini yang terakhir Pak ya? Ya, ini yang terakhir. Kita bicara masalah hutan ya, hutan tersayang jangan hilang gitu ya, maksudnya. Ya banyak sih penyebab kehilangan itu. Cuman hanya satu yang bisa kita jaga. Saya asli Kobar juga, asli Pangkalan Bun juga, sudah sering di hutan juga. Hutan sejuk sebenarnya. Jadi nggak ada tempat lain selain di hutan sejuknya. Udaranya segar, suara burung, satwa ya, suara satwa juga banyak. Bikin kita fresh. Tandanya hilang. Mungkin bukan hanya kita yang akan sedih, satwa di dalam pun akan sedih juga. Hilang rumah. Iya. Dan mungkin mereka akan berpindah ke kota. Nah itu yang membahayakan. Sebenarnya kita jaga juga. Sekarang juga banyak kasus ada ular ya, ular ke dalam kota. Mungkin salah satunya itu penyebabnya. Perubahan status kawasan, perubahan terbakar gara-gara terbakar. Saya rasa itu. Jadi jaga hutan, jangan sampai hilang. Iya. Silahkan selanjutnya. Oke.
Kalau pesan dari kami sih dari Manggalamni adalah tidak hanya hutan ya sebenarnya, areal-areal lahan yang mungkin nganggur juga ada baiknya mungkin kita tanami ya, entah itu apakah dengan tanam tumbuhan-tumbuhan yang produktif atau mungkin tumbuhan-tumbuhan kehutanan, di mana fungsi pohon itu sendiri sangat luar biasa ya, untuk sebagai salah satunya sebagai penghasil oksigen tadi untuk kita bersama, sehingga upaya pencegah kejadian kebakaran itu bisa kita cegah ya, apabila kita punya lahan-lahan yang produktif. Ya, jangan sampai kita punya lahan tapi setiap tahun hanya melakukan pembersihan saja dengan cara membakar ya, itu yang sangat berbahaya. Oleh karena itu harapannya kita semua sebagai warga negara yang baik untuk menjaga lingkungan kita, menjaga hutan kita untuk menjadi lebih baik lagi, yaitu dengan cara minimal tidak merusak, kemudian yang kedua kita bisa menjaga, dan syukur-syukur yang ketiga kita bisa menambah dari luasan hutan yang ada dengan cara menanam. Yeah. Karena kita juga kampanyekan dari KLHK adalah untuk melakukan penanaman. Gitu. Mungkin itu sih dari kami. Ya, silahkan selanjutnya. Baik, dalam acara ini pada saat Orangutan Day ya Mbak ya, tema kita adalah hutanku sayang jangan hilang. Jadi tadi sudah disebutkan juga beberapa kerusakan hutan, salah satunya adalah kebakaran hutan. Jadi hutan kan merupakan habitat satwa, baik itu orangutan maupun satwa-satwa lainnya yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Jadi kami dari BKLI KSDA ketika ada satwa-satwa yang terganggu habitatnya, itu biasanya selalu mereka akan berpindah tempat. Satwa tersebut kan tidak mengetahui batas wilayah hutan maupun bukan hutan, kebun, masyarakat, pemukiman dan lain-lain. Jadi kami sering melakukan kegiatan penanganan konflik, Mbak. Jadi ada orang hutan tersebut sering keluar dari kawasan hutan yang terjebak di kebun masyarakat. Jadi ketika masyarakat Kobar khususnya di sini, ketika melihat ada gangguan satwa liar yang ada di dekat pemukiman, silakan melapor ke kita di call center BKSDA Kalteng di 0811 521 8500. Jadi itu aja Pak, sedikit pesan dari kami Pak. Ya, terakhir Pak Eko. Jadi terkait acara ini, hutanku sayang jangan hilang ya. Nah, hutanku sayang, berarti yang sayang siapa? Manusia. Jangan hilang. Yang kemungkinan menghilangkan siapa? Manusia juga. Nah, berarti sebenarnya kuncinya ya di manusia. Nah, kita kalau memang masih termasuk manusia ya, berarti kembali lagi bahwa apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan itu bisa lestari atau musnah atau jadi cuma cerita itu ya karena manusia. Nah, kita sebagai manusia harus menyadari itu, harus menyadari dengan cara mensyukuri apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita bersyukur, ada hutan, jangan dirusak, jangan ditebang, itu sudah suatu bentuk kesadaran yang mempunyai nilai besar untuk kita memulai kegiatan penyelamatan hutan. Tapi kalau masih dia berpikiran, hutan nggak ada duitnya, tak gantilah kebun singkong, nah akhirnya kan itu keserakahan manusia muncul mengakibatkan hutan hilang. Kemudian yang kedua terkait hutan itu jangan hilang. Hutan itu kan terdiri dari beberapa pohon, ya. Seperti yang disampaikan Pak Bisa tadi dan Pak Imam, mulailah dari yang kecil dengan menanam pohon. Itu akan melestarikan hutan juga. Kan tadi disebut ada hutan kota ya Pak ya? Betul. Nanti sampai hutan rumah di belakang rumah hutan ya. Itu gersang kayaknya Pak ya? Seperti Bang Bisa tadi, jangan sampai ada lahan kosong, mending tanamin ya, oke, nanti tak tanamin sengon. Jadi hutan kota nanti. Ya, jadi kuncinya sebenarnya ada di manusia. Iya. Sehingga kesadaran dia memahami, mensyukuri, kemudian upaya kecil-kecil mulai dari apa sih hutan itu isinya pohon, oke kita nanam pohon. Iya. Kembali ke itu manusia kan ya. ya, yang bisa kita lakukan oleh orang yang mungkin tidak punya kewenangan sekalipun bisa menyelamatkan hutan. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali keempat narasumber saya pada sore hari ini pembahasannya, dan juga terima kasih untuk yang sudah bertanya. Oke, saya mau umumkan 3 penanya terbaik. Ini nanti silahkan DM Orangutan Foundation ya. Alamatnya di jalan apa ini Pak?
Jalan Merak. Jalan Merak atau mungkin kalau mau ngambil hadiahnya bisa ke Jalan Merak di dekat Gorkoni. Iya, betul. Situ. Saya tadi sempat mutar juga, Pak. Oke, saya langsung saja untuk 3 penanya terbaik. Yang pertama Indira Anggraini 8, mungkin nanti bisa di DM oleh Orangutan Foundation juga. Terus yang kedua ada Safwan Syah Yusuf dan yang ketiga Desi Fitria. Nah, ini nanti 3 pemenangnya Indira Anggraini 8, Safwan Syah Yusuf dan Desti Fitria. Nanti boleh DM Orangutan Foundation. Biasanya kita sih kalau yang menang nanti kita mention namanya ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung pada live sore hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bertanya. Semoga apa yang kita dapat dari live kita hari ini sangat cukup bermanfaat untuk kita semua ya. Saya Pia mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai Bang, aku tuh nahan mau minum.